In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Fratres carissimi, te iterum fidere Patris Allegro, veritas liberabit vos. Kali ini kita melanjutkan katekese seri Mariologi kita, dan kali ini tentang Assumpta dan Coronatio. Diangkatnya Maria ke surga dan Maria dimahkotai di surga. Salah satu peristiwa Rosario kan yang kita doakan bersama. Maria dimahkotai di surga. Maria diangkat ke surga dan dimahkotai di surga. Ya, pegangan yang kuat ya, karena ini serangan Protestan akan ngeri sekali. Ingat, permusuhan antara ular dan perempuan itu sampai sekarang masih ada. Jadi kita beri judul pada katekese seri Mariologi kita pada malam ini adalah ya, seri Mariologi dari kenaikan, bukan kenaikannya, dari pengangkatan sampai penobatan. Veritas liberabit vos. Bangkit, lihat dan pahami, kebenaran itu bukan milik kita. Kitalah yang harus kembali. Ya, jadi ada 3 poin. Yang pertama, Maria diangkat ke surga setelah selesai perjalanan hidupnya di dunia. Diangkat ke surga dalam tubuh dan jiwa, dan dia dimahkotai di surga. Mana ayatnya? Sabar dulu, potes. Oke, yang pertama kita akan tunjukkan alusi kitab suci. Jadi bukan sekedar dari kekosongan, tiba-tiba dogmanya turun dari langit. Yang pertama, perawan Maria diangkat ke surga setelah selesai perjalanan hidupnya di dunia. Ada kiasan dari kitab Kidung Agung. Silahkan Anda yang secara khusus belajar biblis, belajar teologi biblis atau hermeneutika biblis, pasti tahu Kidung Agung itu konteksnya apa. Saya tidak mau menjelaskan panjang lebar. Kidung Agung bab 3 ayat 6. Apakah itu yang naik dari padang gurun seperti gumpalan-gumpalan asap, harum oleh kemenyan dan mur, dan segala macam serbuk wangi pedagang? Kidung Agung bab 6 ayat 10. Siapakah dia yang muncul laksana fajar, indah seperti bulan, bercahaya seperti matahari, dahsyat seperti bala tentara? Pasti ada yang ingat ke kelompok doa Legio Maria kan? Kutipan Kidung Agung bab 6 ayat 10 sering dipakai. Siapakah dia yang naik dari padang gurun, bersandar pada kekasihnya? Kidung Agung bab 8 ayat 5. Jadi mana ayatnya? Ada ayatnya. Yang kedua, perawan Maria diangkat ke surga dalam tubuh dan jiwa. Ya, bukan cuma jiwa, bukan cuma tubuh. Beberapa bapak gereja dan teolog merujuk pada teks-teks berikut. Mazmur 132 ayat 8. Bangunlah ya Tuhan menuju tempat perhentianmu, engkau dan tabut kekuatanmu. Kemudian Kidung Agung bab 8 ayat 5. Siapakah dia yang naik dari padang gurun, bersandar pada kekasihnya? Wahyu bab 11 ayat 19. Maka terbukalah bait suci Allah di surga, dan kelihatanlah tabut perjanjiannya di dalam bait suci itu. Lalu terjadilah kilat, suara-suara, guruh, gempa bumi, dan hujan es lebat. Kemudian Kejadian bab 3 ayat 15 yang sering disebut sebagai proto-evangelium. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Ia akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya. Kejadian bab 3 ayat 15. Nah, my friends, fratres carissimi, kemenangan Kristus atas ular mencakup 3 kemenangan. Atas dosa, atas konkupisенsi, kecenderungan berdosa, dan atas kematian. Tapi Maria dipersatukan dengan keturunannya, yaitu Kristus, dalam 3 kemenangan ini. Karena itu, Maria menang atas dosa melalui dikandung tanpa noda, menang atas konkupisенsi melalui keibuannya yang perawan, dan menang atas kematian melalui pengangkatannya ke surga dalam tubuh dan jiwa. Selain itu, kekebalan Maria dari dosa asal mengandaikan pula kekebalan dari akibat-akibat dosa asal tersebut. Nah, salah satu akibat dosa asal adalah kerusakan tubuh dan pemisahan tubuh dari jiwa. Maka dalam diri Maria, tubuh dan jiwa tetap tinggal dalam kemuliaan. Mana ayatnya? Sabar dulu, potes. Yang ketiga, perawan Maria dimahkotai di surga sebagai ratu seluruh ciptaan, ratu surga. Teks-teks kitab suci hanya bersifat kiasan atau ilusi. Alusi, bukan ilusi. Ilusi ini justru pengertian yang beda sekali. Alusi.
Mazmur 45 ayat 10. Di antara mereka yang disayangi terdapat putri-putri raja, di sebelah kananmu berdiri permaisuri berpakaian emas dari Ofir. Kebijaksanaan bab 4 ayat 2. Untuk selama-lamanya ia menang, dimahkotai dan berjaya dalam perlombaan perjuangan yang tak bernoda. Dan Wahyu bab 12 ayat 1. Maka tampaklah suatu tanda besar di langit, seorang perempuan berselubungkan matahari dengan bulan di bawah kakinya dan sebuah mahkota dari 12 bintang di atas kepalanya. Kalau Anda menafsir lain, terserah Anda. Nah, itu teksnya yang kita menjawab kehausan para sola scripturis. Sekarang kita masuk ke yang lebih mendasar, yang bukan sekedar mana ayatnya. Ulasan metafisik dan personalistik dari assumptio ke coronatio, dari pengangkatan Maria ke pemahkotaan di surga. Nah, sebagaimana yang kita ketahui, gimana saya cek kalian dulu ya. Sebagaimana yang kita ketahui, fratres carissimi, dogma Maria diangkat ke surga dan dimahkotai sebagai ratu bukan sekedar hiasan devosi. Secara historis, pengangkatan Maria ke surga dengan tubuh dan jiwa, assumptio, didefinisikan sebagai dogma iman Katolik oleh Paus Pius ke-12 melalui konstitusi apostolik Munificentissimus Deus pada tahun 1950. Kebanyakan sudah tahu kan. Sementara gelar Maria sebagai Ratu Surgawi mendapatkan penegasan resmi dalam ensiklik Ad Celi Reginam, dalam bahasa Latin artinya kepada Ratu Surga, oleh Paus Pius XII juga pada tahun 1954, 4 tahun kemudian. Meskipun devosi dan keyakinan tersebut sudah lama hidup dalam tradisi gereja, jadi didefinisikan saja, bukan diciptakannya. Mengetahui momen-momen penting ini membantu kita menempatkan keyakinan metafisis dalam konteks sejarah gereja. Ini menyentuh inti metafisika Kristen. Manusia tidak diciptakan untuk hancur, bejat total, tetapi untuk dimuliakan dalam Allah. Dalam diri Maria, gereja melihat bentuk paling murni dari nasib akhir manusia yang ditebus. Tubuh dan jiwa, materi dan roh, sejarah dan kekekalan, semuanya dipanggil masuk ke dalam kemuliaan. Ya, jadi surganya Protestan itu hanya ada satu orang. Tidak ada manusia di surganya Protestan. Di sana hanya ada Yesus saja. Yesus itu kan Tuhan. Siapa manusia yang benar-benar manusia yang bukan dua natur yang ada di surga? Di Protestan tidak ada kayaknya ya. We don't know. Kita eksagerasi saja dalam nada polemis. Nah, dalam Maria, tubuh, jiwa, materi, roh, sejarah kekekalan, semua dipanggil masuk ke dalam kemuliaan. Itu terbukti nyata dalam diri Maria. Buah penebusan yang paling nyata itu buah pesulungnya ada pada diri Maria. Nah, di sini ajaran Katolik berbeda dari spiritualisme murahan. Kekristenan bukan agama yang membenci tubuh. Allah menciptakan tubuh. Sang Sabda mengambil tubuh. Kristus bangkit dengan tubuh, maka Maria pun dimuliakan dalam tubuh dan jiwa. Logikanya sederhana, tapi cukup dalam. Kalau keselamatan hanya menyentuh jiwa, rohani doang, maka inkarnasi menjadi setengah perlu. Tetapi karena dosa melukai manusia sebagai satu kesatuan tubuh dan jiwa, maka penebusan pun harus menyentuh manusia secara utuh. Tapi memang perlu diakui, tidak semua tradisi Kristen, terutama di luar Katolik, ya tradisi Kristen, tradisi heretik dan skismatik, memahami relasi tubuh dan keselamatan tidak dengan cara yang sama. Sebagian tradisi Protestan lebih menekankan tradisi spiritual, ya, dimensi spiritual, dan menaruh kewaspadaan terhadap devosi atau penekanan pada tubuh Maria karena takut mengaburkan sentralitas Kristus. Nah, dalam sejarah juga terdapat paham dualistik seperti gnostisisme yang menganggap tubuh sebagai sumber kejahatan, sehingga keselamatan hanya berarti pembebasan jiwa dari penjara materi. Nah, pandangan-pandangan ini menyoroti perbedaan penting dalam pemahaman teologis mengenai martabat tubuh dalam karya keselamatan. Nah, dengan menyadari ragam perspektif ini, kita bisa semakin mengapresiasi kedalaman ajaran Katolik
mengenai kesatuan tubuh dan jiwa dalam penebusan. Mari kita lihat yang pertama. Maria sebagai pribadi yang diangkat, bukan sekedar simbol. Ya. Oke. Di dalam apa itu disebut gagasan yang disebut personalisme Kristen, pribadi manusia bukan benda, bukan fungsi, bukan alat biologis, bukan sekedar rahim bagi rencana Tuhan. Maria pribadi yang bebas, menerima, menjawab, mencintai, dan bekerja sama dengan rahmat. Jadi there is no irresistible grace. Tuhan tidak memperkaos Maria. Ketika Maria berkata, jadilah padaku menurut perkataanmu, dia tidak menjadi objek pasif. Dia bertindak sebagai pribadi, persona. Dia memberikan persetujuan personal kepada rencana ilahi. Maka asumsio bukan hadiah mekanis. Seolah-olah Maria otomatis dimuliakan karena fungsi biologisnya sebagai ibu Yesus. No. Maria dimuliakan karena seluruh eksistensinya menjadi ruang ketaatan, iman, kasih, dan persatuan dengan Kristus. Dengan kata lain, Maria bukan hanya perempuan yang melahirkan Yesus. Maria adalah pribadi yang sepenuhnya menerima Sang Logos. Tubuhnya, jiwanya, kehendaknya, imannya, penderitaannya, dan kasihnya diarahkan kepada Allah. Maka kemuliaan Maria adalah kemuliaan pribadi yang telah sepenuhnya terbuka kepada rahmat. Yang kedua, tubuh Maria dan metafisika inkarnasi. Nah, secara metafisis, tubuh bukan tempelan pada manusia. Ya, seperti ini kan tempelan. Tubuh adalah bagian hakiki dari pribadi manusia. Manusia bukan malaikat yang kebetulan memakai daging. Manusia, ini kenapa dia putus-putus terus? Manusia adalah satu kesatuan substansial tubuh dan jiwa. Ya, ingat Thomas Aquinas kan? Karena itu, pengangkatan Maria dalam tubuh dan jiwa menegaskan bahwa tubuh manusia memiliki martabat eskatologis. Tubuh bukan sampah kosmik yang akan dibuang setelah jiwa naik. Tubuh adalah bentuk historis kehadiran pribadi. Dan melalui tubuh kita ini, seseorang hadir, mencintai, menderita, memberi diri, dan menerima yang lain. Nah, dalam diri Maria, tubuh manusia mencapai martabat yang luar biasa. Dari tubuhnya, Sang Sabda mengambil daging. Jadi tubuh Maria bukan sekedar tubuh biologis. Tubuh itu menjadi tempat perjumpaan antara ciptaan dan pencipta. Rahim Maria menjadi semacam ruang metafisis, tempat Allah masuk ke dalam sejarah manusia. Jadi sangat-sangat masuk akal kalau tubuh yang tidak menjadi alat dosa, tubuh yang menjadi tempat inkarnasi, tubuh yang sepenuhnya dipersembahkan bagi Allah, tidak dibiarkan mengalami korupsi di kuburan makam, seperti akibat dosa pada umumnya. Berikutnya Maria, dosa dan keutuhan kodrat manusia. Ya, jadi ada 3 kemenangan ya, yang atas Kristus atas maut itu: dosa, konkupisensi, dan maut sendiri. Kemenangan terhadap malaikat yang jatuh, si ular tua itu. Kemenangan atas dosa, kemenangan atas kecenderungan berdosa atau konkupisensi, dan kemenangan atas kematian. Ini penting. Dosa bukan sekedar pelanggaran moral sebenarnya. Secara metafisis, dosa adalah kekacauan dalam tatanan keberadaan manusia. Nah, dosa membuat kehendak ini menjauh dari kebaikan tertinggi. Konkupisensi, kecenderungan untuk berdosa itu membuat hasrat manusia tidak lagi tertata, tidak teratur. Dan kematian memecah kesatuan tubuh dan jiwa. Nah, dalam diri Maria, rahmat Allah bekerja secara preventif dan utuh. Dia dijaga dari dosa asal. Dan karena itu, dalam dirinya tampak manusia sebagaimana dikehendaki Allah sejak awal. Jadi gambaran Tuhan tentang manusia yang seharusnya itu ya seperti dalam diri Maria. Terbuka kepada Allah, utuh dalam kasih, dan tidak tercerai oleh pemberontakan batin. Nah, asumsio pengangkatan Bunda Maria adalah konsekuensi puncak dari keutuhan itu. Kalau dosa membawa disintegrasi, perpecahan, maka rahmat membawa integrasi, keutuhan. Kalau dosa memecah tubuh dan jiwa,
rahmat memuliakan keduanya. Maria adalah ikon manusia yang tidak dibiarkan jatuh ke dalam logika pembusukan dosa. Nah, idealnya manusia seperti itu, gambaran kita semua akan dipanggil ke arah situ, teladan konkretnya. Kemudian Maria sebagai tabut perjanjian baru. Ya, rujukan kepada tabut perjanjian sangat-sangat kuat secara metafisis dan tipologis. Dalam perjanjian lama, tabut adalah tempat kehadiran Allah secara khusus. Tetapi Maria melampaui tabut lama. Karena dia tidak hanya membawa tanda kehadiran Allah, dia mengandung Allah yang menjelma. Tabut lama berisi mana, tongkat Harun, dan loh hukum. Maria mengandung Kristus, roti hidup, imam agung, dan sang sabda sendiri. Jadi ketika Wahyu bab 11 ayat 19 berbicara tentang tabut perjanjian yang tampak di surga, lalu kemudian Wahyu 12 segera menampilkan perempuan berselubungkan matahari, tradisi Katolik melihat hubungan simbolik yang dalam antara kedua bagian kitab suci ini. Secara khusus, Gereja Katolik menafsir urutan narasi ini sebagai petunjuk tipologis. Penampakan tabut di langit diikuti langsung oleh gambaran perempuan. Sehingga perempuan itu dipahami sebagai representasi tabut perjanjian baru, yakni Maria. Hermeneutika Katolik membaca kedekatan tekstual dan simbolik antara tabut dan perempuan sebagai bagian dari struktur wahyu, bukan semata-mata kebetulan literer, kebetulan harafiah. Dalam tradisi gereja, perempuan berselubungkan matahari, Wahyu 12 ayat 1 itu, memang mewakili banyak lapisan, merepresentasikan struktur berlapis. Gereja, Israel, dan secara khusus Maria yang mengandung Kristus. Jadi sering muncul keberatan ya, terutama dari perspektif non-Katolik. Mereka mengatakan bahwa tidak ada klaim eksplisit bahwa Maria adalah perempuan itu. Ya, memangnya kenapa? Selalu meminta yang eksplisit. Mana eksplisit ada Protestan di situ? Tapi tafsir Katolik tidak bertumpu pada eksplisitasi literal doang, tetapi pada bacaan tipologis yang memperhatikan hubungan makna dalam keseluruhan kitab suci dan tradisi. Nah, ini bukan permainan cocok logi dangkal, tetapi pembacaan yang ingin melihat bagaimana realitas lama menemukan kepenuhannya dalam realitas baru. Maria adalah tabut perjanjian baru karena dalam dirinya Allah hadir bukan lagi melalui benda suci, tetapi melalui pribadi manusia yang dipenuhi rahmat sepenuhnya. Kekaritomene. Ya. Nextnya, koronatio. Ini soal pemahkotaan Maria di surga. Ya, ini untuk orang lain. Siapa saksi mata pemahkotaan di surga? Ya, kau mati dulu bersaksi. Maria dimahkotai karena dia sepenuhnya memberi diri. Penobatan Maria sebagai ratu seluruh ciptaan juga harus dibaca secara personalistik. Dalam logika dunia, mahkota berarti dominasi. Dalam logika Kristus, mahkota berarti partisipasi dalam kasih dan pelayanan. Maria menjadi ratu bukan karena dia merebut kuasa, tetapi karena dia paling sempurna bersatu dengan Sang Raja. Dia tidak menonjolkan diri, dia menunjuk kepada Kristus. Lakukan apa yang dia katakan kepadamu. Situlah bentuk kekuasaan Kristiani, ya, bukan menguasai dari atas, tetapi menjadi bening sehingga kehendak Allah tampak. Jadilah bening. Apa istilah sekarang? Jadilah kinclong, bukan? Ya, biasa orang apa wajah itu apa? Kinclong ke apa? Jadilah bening supaya kehendak Allah tampak di dalam dirimu. Nah, pemahkotaan Maria, coronatio de Marii, coronatio Marii, coronatio Mariae adalah pemuliaan dari kerendahan hati. Sebagaimana yang dinyanyikannya dalam Magnificatnya sendiri. Dunia memahkotai yang kuat, Allah memahkotai yang taat. Dunia mengangkat yang menaklukkan, Allah mengangkat yang menyerahkan diri. Dalam Maria, kuasa menjadi pelayanan, kemuliaan menjadi kesederhanaan, dan kedaulatan menjadi keibuan.
Sampai detik ini saya kadang merenung, kenapa Protestan tidak punya ibu ya? Ibu gereja. Mungkin Van Bora yang jadi ibunya ya. Kemudian mari kita lihat Maria dan martabat akhir manusia. Secara personalistik, Maria menunjukkan bahwa manusia tidak ditakdirkan menjadi debu tanpa makna. Manusia dipanggil kepada komunion, persekutuan kasih dengan Tuhan. Tujuan akhir pribadi bukan sekedar hidup abadi secara individual, aku dan Tuhanku, melainkan masuk ke dalam relasi kasih dengan Allah Tritunggal. Maria sudah berada di sana sebagai tanda harapan gereja. Dia adalah gambaran gereja yang mencapai kepenuhannya. Apa yang kini terjadi pada Maria, kelak diharapkan terjadi pada seluruh gereja. Dimuliakan, dipulihkan, disatukan dengan Kristus. Maka assumpta dan coronatio bukan sekedar privilege Maria, bukan. Kita semua akan jadi seperti itu. Itu yang tidak pernah ditangkap oleh Potas. Keduanya adalah nubuat tentang masa depan manusia yang ditebus. Maria adalah fajar, Kristus adalah matahari. Maria bukan pusat tata surya keselamatan, tetapi dia adalah cahaya pertama yang menunjukkan bahwa matahari sudah menang atas malam. Puitik, ya. Nah, penting, mari kita lihat kritik terhadap reduksi Protestan. Di sini biasanya keberatan mulai muncul. Oke, di sini keberatan mulai muncul ya. Kita beri sedikit kritik terhadap reduksi Protestan. Saya sebut reduksi. Protestan itu mereduksi dan dalam gaya bahasa saya yang cenderung polemik, Protestantisme itu perusak kekristenan. Di sini sampai pada titik ini biasanya keberatan muncul. Itu tidak eksplisit dalam Alkitab, kan bisa ditebakkan. Jawabannya, banyak realitas terdalam iman Kristen memang tidak hadir sebagai slogan eksplisit, tetapi sebagai struktur wahyu, tipologi, dan konsekuensi teologis. Sejak awal tradisi apostolik, gereja telah mengakui bahwa wahyu Allah tidak hanya tertulis di dalam kitab suci secara harafiah, tetapi juga hadir dalam tradisi suci, sebagaimana ditegaskan dalam Konsili Trente dan Konsili Vatikan II. Para bapak gereja seperti Santo Irenaeus, Santo Athanasius menafsirkan kitab suci dengan mata yang terbuka pada hubungan tipologis dan simbolik, bukan sekedar pada teks harafiah, teks literal. Misalnya, Santo Yohanes Damaskus berbicara tentang Maria sebagai tabut perjanjian baru, sebuah pemahaman yang lahir dari pembacaan kitab suci secara menyeluruh dalam terang iman gereja. Selain itu, magisterium gereja secara konsisten mengajarkan bahwa kebenaran iman berkembang dalam penghayatan dan pemahaman umat, sehingga ada dogma yang baru didefinisikan di kemudian hari, tetapi tetap berakar pada wahyu asli Kristus, seperti yang terjadi pada dogma Maria diangkat ke surga. Dengan demikian, therefore, menerima ajaran yang tidak eksplisit dalam Alkitab bukanlah kekurangan. Tidak eksplisit maksudnya bukan tidak ada. Tidak eksplisit itu bukan kekurangan, tetapi justru bagian dari dinamika hidup iman yang setia pada wahyu Kristus dalam seluruh dimensinya. Makanya disebut Katolik kan, seluruh global. Kitab suci, tradisi, dan magisterium. Masalahnya, kalau iman direduksi hanya pada kalimat eksplisit, maka orang akan kehilangan kemampuan membaca kitab suci secara sakramental, simbolik, dan metafisis. Alkitab bukan buku manual mekanik. Alkitab bukan catatan resep masak. Bahkan resep masakan orang masih bisa variasi sedikit ya. Alkitab bukan manual pasang wifi atau pasang listrik kabel ini harus putar di sini merah ketemu hitam atau apalah begitu. Tidak bisa. Itu bukan manual. Alkitab bukan buku manual mekanik. Alkitab adalah kesaksian ilahi yang bergerak dalam sejarah, simbol, nubuat, pemenuhan, dan tradisi hidup gereja. Alkitab, ya ini bukan ajaran resmi gereja, tapi kalau dilihat secara ini, Alkitab itu sebagian, baru separuh dari firman Tuhan. Karena firman Tuhan lebih besar
Karena firman Tuhan tidak bisa terkurung dalam aksara sebenarnya. Aksara bermakna. Firman Tuhan begitu besar, kenapa bisa dipakai slogan? Pada mulanya adalah aku, lalu kita berteriak, baku naik untuk siapa yang tafsir benar ini. Pada mulanya Allah mencipta. Apa firman Tuhan mati jadi kata-kata kosakata? Bahasa Indonesia lagi. Bahasa Yunani lagi. Firman Tuhan pakai bahasa orang pagan bagaimana? Tapi kalau pagan, kalau Protestan suka, tidak apa-apa. Kalau Katolik yang pakai pagan, dong soal mau. Ada masalahnya, kalau iman direduksi hanya pada kalimat eksplisit, maka orang membaca sekedar datar saja, tidak ada dinamika. Coba bandingkan seperti orang yang A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. Jadi kitab suci adalah kesaksian ilahi yang bergerak dalam sejarah. Ingat, kitab suci pertama-tama kesaksian. Dia pertama-tama bukan firman Allah, karena firman Allah itu adalah Allah sendiri. Dan kitab suci bukan Allah, tentu saja. Ya kan? Kitab suci bukan Allah, bukan? Kalau kitab suci itu Allah, berarti kita harus menyembah dia. Kitab suci bukan firman Allah, dalam pengertian bahwa dia itu kesaksian tentang firman Allah. Kesaksian ilahi yang bergerak dalam sejarah, simbol, nubuat, pemenuhan, dan tradisi hidup gereja. Nah, penolakan terhadap asumsi Maria diangkat ke surga sering lahir dari metafisika yang miskin, metafisika yang melarat. Tubuh dipandang biasa saja, Maria dipandang sekedar saluran biologis. Keselamatan dipahami secara individualistis, lulu beta-beta, dan gereja dipisahkan dari memori sucinya. Putuskan ingatan. Padahal dalam iman Katolik, Maria tidak mengganggu kemuliaan Kristus. Ya, salah satu keberatan umum dari saudara-saudara terpisah Protestan adalah tuduhan Mariolatri. Kamu menyembah Maria, menyembah itu, kamu jangan tipu-tipu lagi, kamu menyembah Maria, pokoknya kamu menyembah Maria. Yaitu anggapan bahwa pemujaan atau devosi kepada Maria menyaingi atau bahkan menggantikan sentralitas Kristus sebagai satu-satunya penebus dan perantara. Tapi gereja Katolik dengan tegas mengajarkan bahwa hanya Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat, dan bahwa penghormatan kepada Maria tidak pernah dipandang sebagai penyembahan atau latria, melainkan sebagai penghormatan khusus hiperdulia kepada seorang anggota umat Allah yang telah menerima rahmat secara penuh. Ya, saya pikir di Protestan juga ada penghargaan kepada pendeta yang senior dan berhasil menobatkan banyak orang. Ya kan? Justru Maria membuktikan efektivitas karya Kristus karena semua kemuliaan yang diterimanya tidak berasal dari dirinya sendiri, melainkan dari rahmat Allah yang bekerja melalui Kristus. Kalau Kristus sungguh penebus sempurna, maka Maria adalah buah paling matang dari penebusan itu. Ya, kalau mau bicara firman Tuhan, tidak ada pendeta yang lebih hebat dari Maria. Ya. Dengan demikian, devosi dan dogma seputar Maria bukanlah saingan bagi kemuliaan Kristus, tetapi tanda nyata daya penebusan Kristus yang mencapai puncaknya dalam pribadi Maria. Jadi sekali lagi, soal Maria dan firman Allah, tidak ada pendeta yang mau studi sampai S25 Ultra Teologi Biblis. Maria baru, firman Allah baru jadi janin saja dia sudah kenal. Kau yang hanya belajar berapa tahun lebih kenal firman Allah. Jadi saudara, Assumpta dan Coronatio Maria adalah puncak dari antropologi Kristiani. Maria diangkat ke surga dalam tubuh dan jiwa karena keselamatan itu menyentuh seluruh pribadi. Maria dimahkotai sebagai ratu karena dia sepenuhnya bersatu dengan Kristus Sang Raja. Dia bukan saingan Kristus. Bukan, jangan pikir seperti orang haus kekuasaan dalam persaingan. Homo homini lupus. Tidak ada. Itu bukan pikiran Kristen. Maria bukan saingan Kristus, tetapi adalah mahakarya, masterpiece of the grace of Christ. Mahakarya dari karya Kristus, rahmat Kristus. Dalam diri Maria, kita melihat manusia sebagaimana dikehendaki Allah. Tidak tercerai oleh dosa, tidak dihancurkan oleh maut, tidak direduksi menjadi jiwa tanpa tubuh atau tubuh tanpa makna, tetapi dimuliakan sebagai pribadi yang utuh. Maria adalah tanda bahwa daging manusia tidak berakhir di tanah.
Dalam Kristus, daging manusia dapat duduk dalam kemuliaan, dan dalam Maria, gereja melihat fajar dari nasib akhirnya sendiri. Nasib akhir gereja itu sendiri. Tubuh dan jiwa, iman dan kasih, sejarah dan kekekalan, semuanya dikembalikan kepada Allah. Begitu, itu antropologi. Jadi kemariaan ya. Kalau bicara tentang Maria, itu sebenarnya bicara tentang antropologi Kristen. Antropologi Kristiani. Hanya sayangnya Protestan terutama dari Reformed ya, kelompoknya MBM, Esther Soro dan Deacon Garis itu antropologinya pesimistik. Mereka mulai manusia bejat total. Selesai. Kita mau bicara apa? Manusia kalau sudah bejat total. Oke, keep calm and stay away from Protestantism. Natuin hoa Funau matak mitnalali hotetus Leho muloitan biale ufufsin matan Tomasi usi mufetin hoa te kau henau Nom halanekaf natuin hoa Funau matak mitnalali hotetus Leho muloitan biale ufuf sin matan Pinalehentana le ufuf bian Mamfania pinat neo hoto Israel